Nah, jadi terkait dengan termokimia. Kira-kira termo itu apa? Termos deh. Fungsi dari termos itu untuk apa sih? Ada yang punya termos di rumah? Fungsi dari termos itu untuk apa? Wadah nasi, Bu. Untuk menjaga suhu. Kalian kan punya termos, terus kalian pakai termos agar air panasnya misalnya tetap panas. Itu berarti tujuannya untuk apa? Menjaga kestabilan suhu ya. Jadi kayak merangkap suhu. Jadi panasnya itu biar nggak keluar. Nah, itu termokimia, kayak termometer gitu untuk mengatur suhu kan. Untuk mengecek suhu badan, termometer, termokimia gitu. Jadi kita akan membahas termokimia jadi termokimia itu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas, kalor, energi, suhu yang berhubungan dengan kalor reaksi, panas reaksi, atau perubahan entalpi reaksi. Entalpi dinotasikan dengan H. Apa itu entalpi? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, jadi seperti di awal yang pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya ini berlaku di fisika juga. Fisika udah diterangin ya pastinya. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya seperti energi listrik menjadi energi apa, kalau kipas itu menjadi energi gerak ya. Kemudian kayak misalnya kulkas itu kan mengubah energi juga. Terus apa lagi ya? AC itu kan memanfaatkan energi. Jadi energi itu tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan, tapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Termos itu juga memanfaatkan energi ya. Nah, jadi dalam kondisi kasus di lapangan seperti contohnya termos itu ada yang namanya sistem dan ada yang namanya lingkungan. Sistem itu yang di dalam yang menjadi pusat perhatian, kemudian lingkungan itu yang membatasi sistem di luar itu. Jadi misalnya kita lagi ngebahas kelas kalian, kelas kimia dasar, kelas A misalnya, dalam kelas di tekla, misalnya di tekla dan matematika gabung jadi satu, maka di luar kelas itu lingkungan. Misalnya kita lagi fokus ngebahas kelas kalian, maka kelas kalian itu adalah sistem. Yang di luar itu lingkungan. Jadi ibaratnya rumah saya misalnya, saya lagi fokus ngebahas tentang rumah saya, maka yang menjadi pembahasan itu adalah sistem. Sedangkan di luar tetangga saya, lingkungan kebun di sekitar rumah, lain-lain yang tidak menjadi fokus perhatian itu adalah lingkungan. Yang biasanya ikut mempengaruhi sistem. Nah ini, jadi sistem itu ibaratnya nggak terlalu luas, karena yang menjadi pusat perhatian itu yang menjadi tolak atau pusat perhatian biasanya hanya sedikit seperti ini ya. Fokusnya ke sini. Nah, di sekitarnya itu lingkungan yang buat. Sisanya itu adalah lingkungan yang kemungkinan akan mempengaruhi sistem. Nah, di dalam sistem dan lingkungan ini akan keluar masuk yang namanya energi dan matahari. Apalagi kalau sistemnya itu terbuka gitu ya. Sistemnya terbuka. Contoh sistem terbuka kayak gimana, Bu? Sistem terbuka itu contohnya kayak kalian menyimpan air panas di dalam di dalam gelas yang terbuka, nggak dikasih tutup. Itu namanya sistem terbuka. Ya, gelas berisi air panas, kalian nggak tutup pakai tutupnya gelas itu nggak ditutup. Jadi dan di luar gelas itu adalah lingkungan. Maka otomatis panasnya itu kan lama-lama akan menghilang. Jadi dia karena kena pengaruh lingkungan keluar, terserap ke lingkungan gitu. Dan jadi sistemnya itu melepaskan kalor, panasnya dilepas ke lingkungan sehingga lama-lama dia suhunya menjadi atau lingkungan yang menyerap kalor dari sistem itu gitu, lingkungan yang menyerap kalor sehingga pada akhirnya dia suhunya menjadi sangat rendah.
Mama beli boneka yang kecil sedikit itu kayak Aisyah. Kayak Di toko boneka. nanti nunggu Aisyah tanya beli di mana ya. Oke. Main dulu, tutup pintunya. Gak jadi beli. Gak jadi beli tak? YouTube dulu. Nanti dulu ya. Pakai itu. Nah ini ya. Sistem dan lingkungan. Kalor itu ibaratnya itu panas. Panas yang dilepas. Jika sistem melepas panas, maka tandanya Q negatif. Jika panas yang diterima oleh sistem, maka Q positif. Jika usaha yang dilakukan oleh sistem, artinya namanya usaha dilakukan itu keluar bentuknya, dia melakukan sesuatu keluar, itu W positif. Kalau usaha diberikan oleh lingkungan ke sistem, maka W negatif. Cara menghafalnya, biar mudah menghafal, yang namanya kalor itu kan panas. Ketika kita menerima panas, ibaratnya kita menerima semangat. Ketika kita menerima semangat, itu kita jadi lebih positif, gitu aja. Jadi kalau kita menerima kalor yang diterima, artinya kita menerima kalor dari lingkungan, dari luar ke dalam, tandanya mesti positif. Usaha yang dilakukan, seseorang yang melakukan usaha, memberikan suatu bantuan keluar atau berusaha lebih maksimal, itu biasanya kan lebih positif ya daripada dia dibantu gitu. Jadi kalian mengibaratkannya, menganalogikannya ini saja biar mudah dipahami. Sisanya berarti kan kebalikannya. Bentar. Ini aja, pakai tanda apa bingung saya. Ini aja. Oh, sebentar. Ini sini. Aisyah ya. Adek ini mau sini nih. Pakai ngajar. Tutup Uti. Apa? Pintu. Sebentar lanjut. Saya tidak bisa ngetik. Nah ini yang saya kasih tanda love ya. Oh adik. Jadi yang saya kasih tanda love itu yang cukup diingat. Kalau sudah ingat itu, mesti yang lain akan ingat. Jadi kalau intinya sistem ya, jadi pembahasan itu sistem. Sistem itu ibaratnya kalian yang jadi fokus pembahasan di dalam rumah, di lingkungan kalian, sekitarnya itu adalah lingkungan. Jadi kalau iya dek. Jadi kalau diterima, itu ibaratnya kita menerima panas. Panas itu menerima semangat dari luar, maka akan lebih positif. Jadi Q-nya positif. Kemudian kalau kita melakukan sebuah usaha keluar, melakukan sebuah usaha, artinya bekerja lebih baik atau membantu orang lain, maka W-nya positif. Itu aja. Berarti sisanya kalau kalau usaha itu diberikan, berarti negatif. Kalau kalor dilepas, itu berarti negatif gitu. Jadi cukup mengingat yang dua itu tadi, analoginya seperti yang saya sampaikan biar mudah. Ya, sebentar. Nah, ini reaksi yang berlangsung pada saat terjadi proses sistem dan termokimia antara sistem dan lingkungan itu. Yang pertama adalah reaksi eksoterm, yang kedua reaksi endoterm. Reaksi ekso itu membebaskan kalor. Contohnya batu kapur. Kalian masukkan batu kapur dalam air, maka air akan menjadi panas dan bisa sampai mendidih. Jadi tergantung berapa banyaknya CaO yang direaksikan dengan air. Nanti kalau misalnya nggak percaya, coba di rumah ya, kalian punya batu kapur,
tambahkan jadi sediakan 2 gelas air yang sama jumlahnya, terus kemudian nanti yang satu dikasih bongkahan batu kapur itu 1 gram misalnya, atau lebih sedikit intinya, terus yang kedua lebih banyak. Nah, bandingkan itu nanti reaksi, terus kalian pegang, kalau nggak punya termometer, kalian pegang aja nanti gelasnya panasnya seperti apa. Pasti lebih panas yang batu kapurnya lebih banyak. Nah, reaksi eksoterm itu tandanya delta H-nya itu tandanya negatif. Tanda itu hanya untuk memudahkan ya, dan sudah disepakati oleh para ilmuwan. Jadi delta H-nya tandanya negatif, eksoterm. Kemudian itu eksoterm tadi membebaskan kalor, melepas kalor lah, kalornya dilepas. Artinya gini, gimana caranya sih biar kok bisa dikatakan eksoterm yang CaO? Kan yang jadi fokus itu adalah CaO dan air dalam gelas. Itu ibaratnya CaO dan air dalam gelas itu adalah sistem. Sedangkan kita yang mau memegang gelas itu adalah lingkungan. Eksoterm kan melepas kalor. Kalor dari sistem, dari dalam gelas, dilepas keluar. Otomatis yang merasakan panas itu adalah lingkungan. Lingkungan itu siapa? Kita yang memegang gelas. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Jadi kalau bingung, saya berhenti dulu, dicerna dulu. Jadi ini untuk menganalogikan biar kalian nggak asal menelan mentah-mentah ya, menghafal mentah-mentah. Contoh, jadi nggak menghafal contoh doang, tapi ketika ada kasus lain yang dimana kalau kita merasakan awalnya nggak panas, CaO dan air awalnya nggak panas, tiba-tiba dicemplungin, terus kita ngerasain panas. Nah, kita adalah lingkungan, CaO dan air dalam gelas itu adalah sistem. Eksoterm itu sistem melepas kalor. Jadi otomatis suhu yang ada di luar itu dilepaskan ke lingkungan, sehingga kita akan merasakan lebih panas rasanya di luar itu. Namanya kalor kan panas, kita yang merasakan lebih panas. Makanya eksoterm, lingkungan yang merasakan. Nah, bagaimana dengan endoterm? Endoterm ini contohnya ya. Endoterm itu menyerap kalor, jadi kebalikan dari eksoterm. Kalau eksoterm tadi membebaskan kalor atau melepaskan kalor, endo menyerap. Contohnya, ini mungkin kalian sering ya, kalau luka gitu ya, meneteskan alkohol ke kulit. Maka kulitnya terasa apa? Terasa panas? Atau terasa dingin? Panas, Bu. Hah? Terasa panas? Iya, tah? Kalau alkohol kan ya, Bu? Iya, alkohol. Iya, Bu, panas. Alkohol 70%. Kalau luka, Bu. Kalau enggak luka, Oh, nggak dingin. luka. Iya, kalau luka ya, saya bilang luka ya. Luka malah perih ya jadinya. Misalnya Iya, Bu. enggak luka, terasa dingin. Jadi rasanya itu dingin. Nah, dingin itu menandakan endoterm, artinya diserap gitu ya, menyerap kalor. Jadi si sistem itu menyerap kalor, jadi dari lingkungan itu ditarik ke dalam. Sehingga kita yang lingkungan, karena suhunya sudah ditarik ke dalam, kita ngerasanya itu ngerasa dingin, lebih dingin. Jadi suhu di sistem itu jauh lebih jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan suhu di lingkungan. Karena kita kan lingkungan, ngerasanya jadi dingin gitu. Lebih rendah jadi suhunya. Karena kalor kita diserap. Kalor yang di lingkungan tuh diserap, sehingga kita ngerasanya dingin. Itu reaksi endoterm, jadi positif. Tandanya positif. Delta H-nya ya, positif. Nah ini. Itu. Sudah? Oke, terus nah ini salah satu contoh percobaan antara seng dan asam klorida. Jadi di larutan HCl, terus kemudian dimasukkan Zn. Nah, hasil percobaan, kalor yang dibebaskan sebesar 59 kJ per mol,
Nah, sistemnya ini berarti adalah logam Zn dan larutan HCl. Jadi ini sistem terbuka ya, nggak ada penutupnya. Gelasnya atau tempatnya itu nggak ada penutupnya, jadi sistemnya terbuka, bebas udara itu bebas keluar masuk di situ. Kemudian lingkungannya apa? Lingkungannya berarti udara sekitar, termometer, pengaduk, dan gelas kimia. Jadi yang menjadi fokus itu adalah Zn dan HCl, reaksi antara mereka berdua. Zn dan HCl tidak ada hubungan, tidak bereaksi dengan termometer, pengaduk. Jadi mereka adalah lingkungan yang tidak. Ibaratnya kalau misalnya dalam sebuah keluarga yang menjadi pusat perhatian atau sistem itu ada masalah, yang lain-lain itu lingkungan hanya membantu gitu, nggak ada pengaruh, bukan menjadi pusat masalah. Iya nanti ya, katanya adik Aisyah ya. Oke. Nggak jadi deh kalau gitu, dibatalin. Nah ini grafik ya, kurva dari proses termokimia yang berlangsung secara endoterm dan eksoterm, yang menyerap kalor dan yang melepas kalor. Jadi yang jelas, sebentar. Suhu ya, suhu yang paling jelas itu suhu lingkungan itu menjadi turun kalau endoterm, suhu lingkungan kalau eksoterm menjadi naik seperti tadi dicontohkan. Itu aja yang diingat ya. Terus kemudian delta H-nya juga delta H positif, negatif. Sebentar. Ngomong. Yeah. Sudah. Nah, itu ya yang tadi, penjelasan yang tadi ya. Produk, P itu produk, R itu reaktan. Apa so? P itu produk, R itu reaktan. Nah, yang endoterm, entalpinya itu produk dikurangi reaktan lebih dari 0. Karena kan arah panahnya itu ke yang lebih tinggi, otomatis produknya kan lebih besar. Produk dikurangi reaktan lebih dari 0, endoterm. Iya, sana aja. Nah, yang reaksi ekso udah, maaf ya, tadi si adik masih waktunya makan. Nah, sedangkan yang eksoterm berbanding terbalik gitu ya, reaktannya yang lebih besar, sehingga produk dikurangi reaktan itu kurang dari 0. Nanti kita coba di latihan soal. Nah, apa itu entalpi yang tadi kita bahas, delta H? Delta H itu, delta H entalpi besarnya energi yang dibebaskan atau yang diperlukan dari suatu reaksi kimia, itu delta H atau entalpi. Jadi besarnya energi itu ya kalor atau panas. Kita kan mengeluarkan, misalnya kita berjalan, kita mengeluarkan energi. Bentuk energiku mana? Ya ini, saya kan ngeluarin panas, ngeluarin kalor, ngeluarin keringat, itu adalah bentuk energi yang dikeluarkan. Gitu. Jadi bahasanya energi. Nah, jenis-jenis perubahan entalpi, ada perubahan entalpi standar delta H. Jadi kalau yang standar itu pengukuran kalor yang disebabkan dari suatu reaksi yang berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin dan tekanannya 1 atm, jadi standar. Nah, terus perubahan entalpi pembentukan atau delta HF. F itu apa? Dari kata formation, pembentukan. Namanya pembentukan, kalau secara logika, pembentukan itu ya dari dari unsur penyusun menjadi
senyawa. Jadi dari unsur yang sejenis kemudian menjadi senyawa. Contohnya apa? Contohnya ini. H2 plus O2 menjadi H2O. Jadi biasanya pembentukan itu berasal dari unsur-unsur yang sejenis menjadi senyawa. Gabungan gitu loh. Namanya pembentukan. Pembentukan nilainya delta H-nya juga negatif. Negatif. Jadi yang negatif itu delta formation. Karena dia membutuhkan ini. Kemudian penguraian, diffusion. Jadi apa itu namanya? Penguraian kembalikan dari delta HF. Jadi kalian bukan menghafal, cukup mengingat yang delta HF itu nilainya negatif, maka delta penguraian itu nilainya positif. Namanya penguraian itu kebalikan dari ini. Kalau ini kan pembentukan. Nah, kalau penguraian nanti itu kebalikannya H2O menjadi O2 ditambah H2 gitu. Ntar saya bikin dulu. Kalau penguraian kebalikannya nanti H2O menjadi H2 ditambah O2 gitu. Jadi kebalikannya. Kalau ini pembentukan, maka ketika nilainya min 134, nah penguraian ya berarti kebalikannya H2O menjadi H2 plus O2 gitu. Nilainya nanti kebalikannya juga. Nah ini ya. Kalau tadi pembentukan, sekarang yang penguraian. Kebalikan dari delta HF, yaitu besarnya energi yang dibebaskan atau yang diperlukan untuk menguraikan 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi senyawa menjadi unsur-unsur. Kalau tadi pembentukan unsur-unsur menjadi senyawa. Nah, delta H penguraiannya CO2 menjadi C plus O2. Nilainya ini. Nah, kalau ditanya pembentukan, ya pembentukan berarti dibalik. Bentar. Pembentukan berarti ya C ditambah dengan O2 menjadi C2. Nah, itu pembentukan. Kebalikan dari, pokoknya namanya pembentuk. Secara logika sih bisa dipahami ya. Namanya membentuk itu dari tepung ditambah gula, ditambah micin, tepung dan gula menjadi kue gitu ya. Itu pembentukan. Kalau penguraian, tapi kalau dalam kondisi kue ini nggak bisa ya. Kue kemudian dihancurin menjadi tepung dan gula itu susah. Tapi yang jelas konsepnya seperti itu. Pembentukan itu dari unsur-unsur menjadi senyawa. Sedangkan penguraian dari senyawa-senyawa menjadi unsur. Itu titik poinnya. Nah, mana tadi? Nah, sini titik poinnya. Terus ada lagi pembakaran. Kalau tadi pembentukan itu negatif, maka penguraian positif. Nah, skala entalpi pembakaran. Jadi dalam reaksi kimia, selain ada reaksi pembentukan, reaksi pembentukan itu dari unsur-unsur yang penyusun menjadi senyawa, ada penguraian, yaitu dari senyawa menjadi unsur penyusunnya yang kecil-kecil. Dan ada pembakaran yang banyak terjadi itu pembakaran. Ciri khas dari reaksi pembakaran itu adalah dia bereaksi dengan O2. Jadi diingat, kalau misalnya metana, reaksi pembakaran metana bagaimana? Ya jelas metana ditambah O2 gitu. Itu pembakaran. Makanya kalau bumi ini itu sebenarnya diciptakan luar biasa sekali. Kandungan unsur-unsur penyusunnya itu sudah sangat pas gitu ya. Allah ciptakan O2, N2 dan lain sebagainya itu sudah pas diciptakan. Tapi karena ulah manusia yang menyebabkan akhirnya oksigen itu bertambah jumlahnya. Nah, seandainya jumlah yang diberikan oleh Allah sejak awal itu berlebih, tidak pas, maka kelebihan beberapa persen O2 saja itu bisa menyebabkan kebakaran. Gitu. Nah, ini contohnya adalah CH4 ya.
CH4 itu. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO ditambah 2H2O. Nilainya combustion C, delta HC itu negatif juga. Sama dengan pembentukan, nilainya negatif. Jadi kalian cukup menghafal pembentukan dan pembakaran. Nilainya sama-sama negatif delta H-nya. Yang satu pembentukan delta HF, formation, delta HC, combustion, terus yang penguraian karena kebalikan dari pembentukan, maka nilainya positif. Nah, kalau reaksi kimia ini kan sudah tahu ya cara penyetaraannya. Ini CH4 ya. CH4 ditambah 2O2, CO2 plus 2H2O. Mohon maaf, Bu Nah, Ani. untuk menghitung delta H, dihitung dengan rumus H produk dikurangi H reaktan. Bu Ani. Produk itu berarti yang di sebelah kanan panah, reaktan itu yang sebelah kiri panah. Nah, ini adalah produk. CO2 itu adalah produk. CO2 plus H2O. Sebentar. Nah, ini adalah yang di sini itu adalah produk. Produk. Ini produk. Nah, terus yang satunya itu adalah reaktan. Jadi pokoknya sebelum panah itu adalah reaktan, yang setelah panah itu adalah produk, itu aja. Belum dan sesudah. Sebelum dan sesudah ini reaktan namanya. Reaktan itu juga disebut dengan pereaksi. Reaktan. Jadi delta H-nya delta H produk dikurangi delta H reaktan. Nah ini. Nah kalau Q larutan seperti apa? Q larutan hitungnya QMC delta T ini. QMC delta T. T-nya itu T2 min T1. T akhir dikurangi T awal. Kalau apa terkait kalau Q-nya kalau T-nya T akhirnya atau T2-nya lebih besar daripada T1, maka berarti apa maknanya? Berarti T lingkungannya kan lebih besar. Yang diterima oleh lingkungan kan lebih besar. Berarti dia eksoterm. Ya, eksoterm artinya melepas dari sistem kalornya dilepas keluar sehingga kita lingkungan yang merasakan panas. Yang merasakan panas kan kita yang lingkungan. Sehingga itu termasuk eksoterm, nilainya positif Q-nya. Kalau T2-nya, T akhirnya itu lebih kecil seperti tadi yang ditesin alkohol, kita ngerasainnya dingin, artinya suhunya lebih rendah, T2-nya lebih rendah, maka Q-nya adalah negatif atau endoterm. Gitu ya. Itu tadi Q. Terus beralih ke energi ikatan, ini yang paling banyak biasanya di soal-soal ya. Energi ikatan, energi yang diperlukan untuk memutus ikatan antar atom per mol zat dalam bentuk gas. Jadi suatu senyawa itu kan dia sebelum merubah posisi, reaksi kimia itu kan hanya penataan ulang. Contohnya ini ya, kan salah. Reaksi kimia itu kan hanya penataan ulang dari mana ya? Reaksi kimia itu penataan ulang. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O itu penataan ulang kan, tapi jumlahnya kan tetap sama. Jumlahnya tetap sama dicek dengan penyetaraan reaksi kimia. Nah, ini sebelum menata ulang otomatis kan dia butuh lepas dari kawannya yang sebelumnya. C kan butuh lepas dari CH. Butuh ngelepas kan. Nah, ngelepas itu kan dia butuh energi. Jadi CH kan butuh ngelepas C dan H itu butuh melepaskan diri. Lepas dulu sehingga dia bisa gabung dengan O jadi CO2. Begitupun O dengan O2 ini kayak gitu. Butuh ngelepas lah. Nah, ngelepas itu butuh energi. Ibaratnya kalian punya suatu hubungan dengan seseorang, terus karena kalian tahu ini tidak benar nih. Saya harus memutus hubungan ini misalnya, itu kan butuh energi luar biasa. Butuh keikhlasan, butuh pengetahuan yang luar biasa, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya dengan melepaskan hubungan ini misalnya. Itu kan butuh legowo yang luar biasa besar. Nah, itu adalah energi gitu, energi.
Mana tadi? Nah, ini. Jadi energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom per mol zat dalam bentuk gas. Karena biasanya lebih mudah ya kalau dalam bentuk gas. Nah, rumusnya, delta H reaksinya, delta ini untuk energi ikatan. Kalau tadi kan, apa tadi? Untuk energi ikatan ini kebalikan dari yang Q tadi ya. Jadi delta reaktannya itu dikurangi produk untuk yang energi ikatan. Nah, hukum Hess. Ini hukum Hess. Hukum Hess itu menyatakan bahwa besarnya perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi saja dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi, nggak bergantung prosesnya kayak gimana. Yang penting hasil awal dan hasil akhirnya gimana gitu. Jadi, enggak, hukum Hess itu ya yang menemukan mestinya Hess itu ya yang menyatakan yang paling penting itu adalah hasil akhirnya, hasil awal, entalpi awal dan entalpi akhirnya gimana. Prosesnya tengah perjalanan kayak gimana nggak mau tahu. Nah, ini kan yang tadi delta tahap pembakaran ya, bukan energi ikatan ya. Jadi ini nanti kalian coba hitung ya, coba kalian hitung. Nanti silakan yang sudah selesai bisa disampaikan. Delta H reaksi pembakaran gas CH4. Nah, ini ada datanya. Delta HFCH4 seperti apa, delta HFCO2 seperti ini, nilainya delta HFH2O seperti ini. Nah, kira-kira delta H reaksi pembakaran gas CH4-nya berapa nilainya? Jadi delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Dan hitung, kalian cukup hitung ini dikurangi ini dikurangi ini. Nah, coba hasilnya kira-kira yang mana tuh? Jadi delta HFCO CO2 berarti kali 1 ditambah delta HFH2O kali 2. Udah ya, itu produk. Terus dikurangi delta HFCH4 ditambah delta HFO2 dikali 2 gitu. Yang jelas kok delta HF O2. Nah, itu nilainya biasanya kalau bebas itu nilainya 0. Kalau apa tuh? Kalau ini kan bebas ya, unsur bebas. Kalau unsur bebas delta HF-nya biasanya 0. Coba kalian kerjakan ya. Nilainya kira-kira berapa? Pakai kalkulator enggak apa-apa, yang penting konsepnya paham. Cara proses pengurangannya itu pengurangan matematika sederhana. Yang penting kalian tahu produk, kurangi reaktan gitu aja. Jadi delta HFCO2 ditambah delta HFH2O dikali 2. Untuk yang H2O-nya kali 2 kan ada 2. Terus dikurung tutup tebal, dikurangi reaktannya jumlahnya berapa. Kalau mau satu-satu carinya, delta produk dulu tak cari, reaktan dulu tak cari, baru hasilnya dikurangi. Enggak apa-apa, boleh. Silakan coba, nanti silakan nyalakan videonya, ditunjukkan proses pengerjaannya ya. Ya. Katanya Aisyah itu bonekanya beli di toko yang jauh. Oh, nanti tanya ke bundanya ya. Di mana? Sudah ketemu? Mana bonekanya itu beli di toko yang jauh.
Iya, Salma. Di mana sudah ketemu? Ketemu Bu. Halo? Ada suaranya. Nggak, lanjut deh ya. Nggak ada suara nih. Saya nggak dengar suaranya kalian. Nah, jadi CH4 ini jawabannya ya. Jadi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Ini saya kopas lagi yang atas ini, soalnya saya kopas, saya pindahkan ke sini. Jadi delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Delta HF produk CO2 ditambah delta HF H2O dikali 2. Kenapa? Karena ini ada 2 di depannya. Terus kemudian dikurangi, kurung buka, delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF O2. Dimasukin nilainya, tinggal dimasukin. Tadi sudah ketahuan delta HF CO2 min 393, yang OH2O min 242 kali 2. Terus ini dikurangi yang tanda ini. Nah, dibuka, kurung buka, delta HF CH4 min 75, jadi biar nggak bingung ya. Ditambah O2, karena O2 unsur bebas, artinya itu dia sendirian, unsur bebas, maka nilai delta HF-nya adalah 0. Makanya 2 kali 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Misalnya nanti ada Cl2 gitu ya, Cl2, N2, maka nilainya juga sama 0. Nah, terus masuk ke sini, min 393, ini dikali min 484, min ketemu min, ini plus, jadi positif ya. Pindah ke sini positif, ini 0, nggak berpengaruh. Jadi hasilnya adalah min 802 kJ per mol. Itu jawabannya adalah B. Nah, ini yang nomor 2. Nah, coba kalian kerjakan. Kira-kira jawabannya apa ya? Ini nggak butuh mikir banyak sih, bisa langsung kalian kerjakan mana gitu. Coba perhatikan beberapa gambar dari proses eksoterm dan endoterm di bawah ini. Mana yang termasuk reaksi eksoterm? Kalau kalian memperhatikan penjelasan saya dari awal terkait dengan suhu yang diterima oleh sistem dan lingkungan, maka kalian bisa dengan cepat menjawab yang mana jawabannya. Eksoterm. Eksoterm itu tadi contoh yang CaO ditambah air. Sedangkan endoterm contohnya itu tadi yang alkohol, tangan kita menjadi dingin, itu contohnya endoterm. Nah, sekarang kira-kira dari soal nomor 2 ini, mana gambar yang termasuk reaksi eksoterm? Mana? Yang Silakan B, Bu. dibuktikan dulu. Bagaimana? Jawabannya B, Bu. Hah? Jawabannya 1 dan 3. Yang lain
Saya nanya yang lain dulu sebelum Vina menyampaikan alasannya kenapa 1 dan 3. Yang lain mungkin ada yang berbeda atau mungkin bingung kenapa kok 1 dan 3. Yang lain mungkin 2 dan 4, 3 dan 4. Monggo, silakan. Aku kan pada tidur ya? Bingung nih. Mana nih yang lain? Halo. Mana selain Vina? Gak ada sinyal kah? Oke, udah mulai hujan ini. Halo. Mana yang lain? Vin, kenapa jawabanmu 1 dan 3, Vin? Karena eksoterm melepas kalor, Bu. Jadi suhu di sistem akan menjadi lebih kecil dari suhu di lingkungan. Ya, jadi benar jawabannya ya, karena dia reaksi eksoterm. Yang ditanya reaksi eksoterm itu gimana? Contohnya tadi CaO tambah air, kita ngerasain panas kan? Artinya suhu lingkungan lebih besar setelah proses reaksi dibandingkan sebelumnya. Jadi atau suhu sistem jadi lebih kecil. Jadi yang T2-nya jawabannya adalah yang T2-nya lebih besar. Yang T2-nya lebih besar itu adalah yang 1 dan 3. Yang nomor 1 itu T2-nya 30, T1-nya 25. Yang nomor 3 T2-nya 32, T1-nya 27. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. Sekarang ini jawabannya ya, karena T2 lebih besar daripada T1, eksoterm, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Sekarang coba yang ini. Yang endoterm, kira-kira yang mana? Mana jawabannya? Gampang sih, tadi kan kebalikan dari yang tadi otomatis.
Yang eksoterum sama endoterum. Kebalikan yang tadi. Kira-kira yang mana? Yang D, Bu. Yang D, Bu. Hah? Yang D. Udah. Makin deras hujannya. Yang mana, Vin? Ngomong ya, Vin, ayo. Yang D, Bu. Yang lain, ayo, yang lain. Ditunggu suaranya yang lain. Yang D, Bu. Oke, barusan jawab Bu sama Inung. Oke. Jadi kalau tadi eksoterm itu suhu yang T2 lebih besar, maka namanya endoterm itu kayak tadi, kayak yang alkohol diteteskan ke tangan jadi dingin, maka lingkungannya itu lebih rendah suhunya. Jadi T2-nya lebih rendah. Yang T2-nya lebih rendah yang mana? T2-nya yang lebih rendah adalah yang gambar 2 dan 4. Ini kan T2-nya lebih rendah daripada T1-nya. Ini lebih rendah daripada T1-nya. Tuh, sehingga jawabannya adalah yang D, Bu. karena ini hujannya tambah deras, nanti yang contoh hukum Hess pengerjaannya kayak gimana nanti saya video pakai YouTube ya, saya tutorial pakai video, kalian saya rekam juga karena ini berisik banget. Nanti saya kirim lagi di Classroom ya, di Classroom silakan nanti dicek. Nah, dari video yang akan saya buat nanti akan ada soal juga buat kalian latihan di rumah. Yang jelas kemarin itu belum saya kirim juga ya video yang pengerjaan reaksi kimia yang ngerjain Rizal, Vina, sama Haki. Nanti saya share juga di Classroom. Oke, sekian ya, karena ini semakin deras. Nanti tanyakan di Classroom ya. Saya juga Baik, Bu. jadi keras banget ini ngomongnya. Bengok-bengok jadinya. Ini saya akhiri ya, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di Classroom atau langsung mau telepon juga bisa, mau WA juga bisa, mau japri juga bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.